Atau sempat ini ketika kita tim mau mendekat itu ketutup, kabut, gelap gitu, angin gitu. Ya udah kita break. Nah, kita turun dulu ke Bayam. Terus agak bagus, tim naik lagi. Mau turun, ketutup lagi seperti itu. Oh, itu sampai berkali-kali itu. kayak dihalangi ya? Ya betul. Akhirnya karena mengingat waktu juga kan, kalau nggak segera ini bakal lama nih proses evakuasi ini kan gitu. Pada akhirnya tim nekat itu turun. Begitu dipegang dibalikkan tuh udah langsung terang itu udah. Oh, berarti saat jenazah ini ditemukan tenggelam Ya. gitu. Pas dibalikin langsung cerah. Ya langsung begitu dibalikkan gitu langsung cerah gitu. Gitu. Kan dari cerita-cerita kan banyak kejanggalan juga kan. Mulai dari perjalanan mau ke Lawu, terus sampai dia naik sampai ditemukan meninggal kan gitu. Banyak kejanggalan terjadi. Ya faktor X itu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Saat ini gue sedang berada di Gunung Lawu, tepatnya di jalur base camp Cemoro Kandang. Alhamdulillah ya, gue sekarang lagi ditemani salah satu ranger senior yang bisa dibilang salah seorang legendnya Cemoro Kandang lah. Beliau yang punya pengalaman banyak sekali tentang kisah-kisah evakuasi dan apa saja yang pernah terjadi di jalur Gunung Lawu. Untuk itu langsung aja gue perkenalkan dengan Mas Budi. Apa Sehat. kabar Mas Budi? Kabar baik. Sehat Mas? Iya sehat. Mas Budi, ini kan bisa dibilang Mas Budi udah lama ya di sini ya, dari tahun 90-an lah ya. Ya. Saya pengen denger nih Mas, kisah-kisah yang ibaratnya buat bisa penonton ini sebagai pelajaran lah, biar jangan terjadi lagi. Di mana ada nggak sih pendaki yang pernah saat Mas Budi di sini sampai mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pendaki? Pendaki ya mungkin seperti bisa ceritakan mungkin tentang kasusnya Andi Sulistiawan ya. Andi Sulistiawan. Ya, Andi Sulistiawan itu dari asal Kuning. Jadi dia mendaki bersama tujuh rekan ya. Jadi 7 itu plus Andi, jadi mereka bertujuh kan gitu. Okay. Bertujuh mereka melakukan pendakian melalui Cemoro Sewu. Terus pada akhirnya dari pendakian itu ada satu korban atas nama Andi Sulistiawan kan gitu, yang meninggal kan. Itu dari kronologis awal seperti itu ya, mereka bertujuh naik dari Cemoro Sewu. Itu setelah ini cerita dari apa informasi teman-temannya setelah mereka melaporkan ke pos kan gitu. Pos. Ke pos base camp Cemoro Sewu saat itu ya. Nah saat itu Andi beserta 7 rekan melakukan pendakian. Awal-awal kronologis itu mereka melakukan flying camp di area Argo Dalem kan. Pada saat itu
dini hari sekitar jam 3 itu Andi itu mungkin udah mengalami mengalami ketidaknyamanan ya. Ketidaknyamanan, keluar tenda itu akhirnya. Saat itu ada dari rombongan ada cewek itu dengan pipis. Dia sempat bangun beberapa rekan ya yang di satu tenda kan, tapi nggak bangun karena cuaca juga sangat dingin kan gitu. Akhirnya memutuskan untuk pipis sendiri kan. Nah, begitu keluar tenda itu udah melihat Andi itu udah di luar tenda gitu loh. Sempat ditanya juga itu, oh ternyata kamu di luar kan? Iya, udah nggak tahan, pengen cepet menikmati pemandangan kan gitu. Nah, selang beberapa saat ditinggal pipis, mau balik ke tenda tuh Andi udah nggak ada kan. Ya udah, berhubung masih gelap juga, si cewek tadi masuk kembali ke tenda, akhirnya tidur kembali kan, mungkin gitu. Nah itu paginya mungkin baru menyadari ya bahwasanya Andi udah nggak kembali ke tenda kan gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pencarian mungkin ya. Tapi pencariannya mungkin berbeda gitu loh. Jadi Andi lebih mengarah ke jalur sini malahan, jalur Cemorokandang. Nah, mereka mencari itu di area Argo Dalam. Nggak ketemu. Itu udah selang sehari itu. Akhirnya mungkin karena mencari nggak ketemu, mereka turun ke base camp, lapor untuk melaporkan kan gitu. Pada saat itu ya karena mungkin dari base camp Cemorosewu kurang adanya koordinasi saat itu ya. Jadi ketika mereka melaporkan itu belum ada respon gitu loh, belum ada tindakan pencarian kan. Sedangkan aku sendiri di sini itu sebenarnya udah mendapatkan beberapa informasi gitu loh. Tapi kan kalau di jalur Cemorokandang kan kita nggak ada laporan apapun kan gitu. Jadi ya malah itu teman dari sini Karangpandan waktu itu nganter temennya orang Jakarta kan. Ketemu pendaki aneh. Jadi kayak bingung gitu. Keluar masuk jalur gitu. Tapi belum telanjang ya. Masih pakai ini jumper warna merah itu kan. Dengan kondisi itu memang janggal gitu loh. Jadi nggak pakai alas kaki, kaos kaki cuma pakai satu. Jadi keluar masuk jalur gitu. Nah, terus itu yang lihat orang Jakarta itu. Terus dia menginfokan ke temanku itu, dicarilah sama temanku tapi udah nggak ada gitu. Ya udah akhirnya turun temanku. Terus setelah sampai di sini dia sempat sedikit bercerita sama aku ya. Ada laporan nggak? Laporan apa? Tadi aku melihat pendaki yang agak aneh gitu. Wah nggak ada laporan gitu. Oh ya udah gitu loh. Nah itu paginya itu ini dapat telepon dari Pak Robert itu saat itu. Pak Robert kan warung di pos 4 itu ya. Jadi telepon ke teman-teman, terus sampai ke aku tuh waktu itu ada penemuan mayat gitu. Ya itu seperti itu. Saat itu ya udah teman-teman pada beberapa ada yang datang. Aku lari ke Cemorosewu untuk koordinasi kan. Akhirnya saat itu tim pertama untuk tim reaksi cepat itu 2. Aku meluncurkan 2 personil dari Cemorosewu, 2 personil dari Cemorokandang gitu.
ketemulah di sana, tapi untuk proses itu apa ya, banyak kendala juga saat itu. Kenapa tuh Pak? Ya kendala faktor cuaca juga. Jadi saat udah di Gegerboyo kan, puncak, kondisi Andi itu kan berada di Gegerboyo masuk ke jurang gitu kan. Atau sempat ini ketika kita tim mau mendekat itu ketutup, kabut, gelap gitu, angin gitu. Ya udah kita break. Nah kita turun dulu ke Boyem. Terus agak bagus, tim naik lagi. Mau turun, ketutup lagi seperti itu. Oh, itu sampai berkali-kali itu. Kayak dihalangi ya? Ya betul. Dan saat itu komunikasi juga tiba-tiba nggak bisa digunakan juga. Biasanya kan untuk HT itu kan tembus lah kalau puncak sampai pos ini kan. Iya. Saat itu blank. Jadi kita menunggu info tuh nggak dapat yang dari bawah kan gitu. Karena ya itu tiba-tiba komunikasi blank. Banyak keanehan ya. Banyak. Iya kayak keanehan atau kejanggalan ya itu ya. Nah saat itu akhirnya karena mengingat waktu juga kan, kalau nggak segera ini bakal lama nih proses evakuasi ini kan gitu. Pada akhirnya tim nekat itu turun, begitu dipegang dibalikkan tuh udah langsung terang itu udah. Oh berarti saat jenazah ini itu kan tengkurap Ya. gitu, pas dibalikin langsung cerah. Iya langsung begitu dibalikkan gitu langsung cerah gitu. Oh bisa gitu ya? Bisa gitu. Nah, itu tim yang berada di TKP itu, jadi betul-betul menceritakan banyak keanehan, kejanggalan terjadi kan gitu. Tapi untuk setelah itu untuk proses evakuasinya ya berjalan lancar kan. Lancar. Saat itu juga korban kita kasih di sini kok. Di sini? Kita taruh di sini itu. Oh gitu. Di aula ini. Nah itu meskipun saat itu memang pendakian ramai juga ya, ramai, dan kasus Andi itu sempat viral juga itu ya. Ada beberapa pendaki yang sempat memvideo kan gitu. Iya. Video di post di beberapa sosial media juga kan. Betul. Seperti itu. Jadi kayak pendaki yang memvideo itu pun juga mungkin nggak paham gitu loh, nggak paham apa yang sudah dialami Andi ini kan gitu loh. Di saat dia sudah buka baju ya? Iya, kalau yang ketemu pendaki itu kan dia udah lepas baju. Iya. Padahal Andi itu udah istilahnya kalau dalam dunia pendakian, Andi itu udah mengalami paradoksial gitu. Paradoksial undressing di mana suhu tubuh itu udah betul-betul udah di bawah 32 kan gitu. Jadi dia udah mengalami halusinasi tingkat tinggi. Jadi dia kayak kebingungan gitu. Dan itu orang yang mengalami paradoksial biasanya karena halusinasinya udah tingkat tinggi, sebenarnya dia pengen mencari tempat yang aman atau nyaman gitu loh untuk dia berlindung kan gitu. Dan itu biasanya jurang menjadi sebuah pilihan kan. Jurang menjadi sebuah pilihan. Artinya akal sehat ini sudah nggak berjalan ya? Sudah nggak berjalan, udah nggak sinkron itu. Jadi udah tidak bisa terkendali gitu loh. Apa betul Pak, di saat kita hipotermianya sudah akut itu kita malah merasa badan panas dan cenderung melepas baju dan pakaian gitu? Ya itu kalau udah masuk
fase akhir itu. Fase akhir ya? Fase akhir ya, itu pasti mengalami itu. Makanya di beberapa gunung kan ditemukan mayat pendaki yang sudah tidak berpakaian. Makanya kadang-kadang tuh dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Padahal itu kan mungkin karena dia sudah hipo terlalu parah, dia merasa panas ya kan? Betul ya. Itu suhu tubuh udah drop itu, udah di bawah 32 kan gitu. Dan ini mungkin yang terjadi juga sama si korban ini juga Pak ya? Betul ya. Gitu. Paradoxial undressing. Jadi biasanya itu yang terjadi gitu loh. Kalau apalagi Andi itu aktif dia. Jadi dia aktif. Jadi nggak bisa diem kan gitu. Lari ke sana, lari ke sana. Lah terus itu sempat ada statement yang sempat memvideo itu katanya kan takut gitu loh, katanya dia baru melakukan ritual dan sebagainya kan nggak paham kan gitu. Jadi nggak semua pendaki paham dengan kejanggalan-kejanggalan seperti itu juga ya. Terus apa nanti terus cara menolongnya gimana kan juga nggak banyak pendaki yang paham kan gitu. Ya itu tadi pada akhirnya, dan itu saat itu ramai juga pendaki ya. Jadi ketika pagi itu banyak pendaki yang melihat korban itu udah meninggal di jurang itu kan. Dia melompat berarti Pak ya? Ya kalau itu sebenarnya nggak dalam juga sih. Kalau dari Gegerboyo itu dari atas itu kedalaman tuh paling cuma 7 atau 8 meter sih. 7 atau 8 meter aja. Iya. Tapi kan karena kalau dia udah akut ya, jadi udah mengalami akut, dia udah telanjang baju. Nah di saat kayak tadi saat evakuasi ini kan ada ya bisa dibilang faktor X ya, kayak alam yang tiba-tiba seperti tidak bersahabat kayak gitu. Itu memang sering Pak ya di saat evakuasi di gunung tuh hal-hal seperti itu tuh ya, maksudnya nggak bisa dinalar, tiba-tiba alam seperti kesannya menghalangi gitu untuk evakuasi gitu. Iya, dan itu sering terjadi khususnya di Lawu sini ya, ketika kita melakukan proses evakuasi ya seperti itu. Tapi ketika mungkin korban itu udah kita bawa, mungkin udah sampai bawah, itu biasanya udah terbuka gitu loh. Oh gitu. Udah cerah gitu. Apa mungkin Pak, misalnya dengan kejadian-kejadian alam seperti itu, apakah korban melakukan sebuah kesalahan di atas atau apa? Nah, ini dari segi yang lain ya? Ya itu hanya mungkin personal yang tahu, yang entah korban ini mengalami apa ya, melakukan sebuah kesalahan apa kan? Tadi kan juga nggak tahu kan gitu loh. Betul. Seperti itu. Tapi ya memang benar ya ada halangan-halangan seperti itu tuh real terjadi ya. Ya pada intinya pendaki itu kembali ke kita gitu loh. Kembali ke kita. Mungkin faktor kecelakaan di gunung kan mungkin karena kecerobohan personal juga bisa. Kecerobohan mungkin kurang mencari informasi tentang bagaimana dunia pendakian, terus perlengkapan apa yang dibawa. Tapi dalam kasus Andi ini Pak, kalau menurut saya agak anehnya adalah dia kan datang grup ya bersama teman-teman. Ya. Artinya di saat dia merasakan dia tidak nyaman atau dia kedinginan atau apa, kan kenapa dia harus keluar? Kenapa dia nggak bilang ke temennya, gue kedinginan apa? Kok dia tiba-tiba menghilang gitu loh? Itu kan menurut saya agak nggak masuk akal gitu Pak. Korban hipo tuh mereka juga mungkin nggak menyadari kalau dia itu akan terserang hipotermia gitu loh. Oh gitu. Iya, karena ya apalagi biasanya malah justru rekan-rekannya yang harus memahami kan gitu loh. Melihat gelagat-gelagatnya ya. Iya, itu kan ada hipo itu kan nggak langsung masuk ke fase akhir kan gitu loh, melalui tahap dulu kan. Nah gitu. tahapannya gimana aja nih Pak nih? Biar pada penonton pada tahu gitu. Ya tahapannya kalau sebenarnya hipo itu kadang pendaki itu apa ya, menyepelekan gitu loh, sesuatu hal kecil mungkin ya. Terlalu menyepelekan akhirnya nggak menyadari sampai dia terserang hipotermia kan gitu. Misal contoh saat naik itu kan pasti banyak keluar keringat hingga mengakibatkan baju itu basah. Basah. Baju basah dan mungkin brand yang dipakai juga
Misal kayak bahan katun, apa itu kan apa ya, nggak bisa cepet kering kan gitu. Betul. Beda dengan model jersey kan gitu kan. Iya, iya. Kena angin itu aja kan kering. Lah model-model kayak katun itu kan Menyerap ya. menyerap. Nah itu yang pendaki tanpa menyadari mengakibatkan fatal juga kan gitu. Semisal kalau kena keringat basah, terus mungkin berdiam diri atau break terlalu lama, nah itu bisa menyerang, pelan-pelan bisa menyerang, gitu loh. Kalau pendaki menyadari, harusnya segera mengganti bajunya dengan baju yang kering kan gitu loh, baju yang hangat. Betul. Untuk antisipasi agar hipotermia nggak menyerang kan gitu loh. Ya kasusnya kan hanya seperti itu sebenarnya. Apalagi kena musim hujan gini kan, kasus-kasus hipotermia sering terjadi juga. Dan semua biasanya diawali dari perut yang kosong ya. Itu salah satu faktor ya juga ya. Perut kosong, terus dingin mulai merasuk, nggak segera ini, terus dia mulai, kalau masih menggigil tuh berarti sebenarnya masih ada respons ya. Tapi kalau menggigilnya udah berhenti lah, itu yang bahaya kan. Oh, gitu. Kalau nggak segera diberikan pertolongan, akan masuk ke fase lebih berat lagi kan gitu. Fase akut ya. Fase akut ya. Iya, iya. Oh, di saat menggigil sudah berhenti itu malah berbahayanya justru di situ ya. Iya. Sudah tidak ada penolakan ya dari badannya. Sudah tidak ada. Kalau menggigil berarti masih ada respon penolakan tubuh kan gitu. Iya, iya. Nah, itu biasanya kalau udah 32 suhunya udah turun di bawah itu udah masuk lagi tuh. Kalau nggak segera ditolong, ya pasti nyawa melayang. Iya, iya. Gitu. Kalau dalam 1 tahun itu Pak, biasanya di sini di Lawu ini ada aja sih Pak ya, korban meninggal hipotermia itu pasti selalu ada ya. Kalau khususnya Lawu sendiri mungkin hampir tiap tahun ya, tapi mungkin faktornya berbeda. Jadi mungkin kasusnya berbeda-beda lah. Jadi nggak sebatas hanya hipotermia ya. Tapi memang kalau di gunung itu pembunuh nomor 1 ya hipotermia emang kan. Iya, iya. Seperti itu. Gitu. Kalau Lawu kan banyak kejadian-kejadian ya dengan banyak beda-beda faktor kan gitu loh. Mungkin ada yang dari segi faktor X seperti itu. Dari segi kalau hipotermia mungkin masih bisa ini ya di logika kan gitu. Tapi kalau yang udah masuk ke faktor X itu yang mungkin Iya, apalagi Lawu kan terkenal gunung sakral Pak. ya seperti kayak Gati Ambarwati yang sempat viral kemarin kan juga banyak faktor X yang dialami kan gitu. Mulai dari sebelum pendakian sampai ditemukan dia meninggal kan. Iya, dia kan izinnya kalau nggak salah tuh hanya ke ini ya, dia hanya ke laundry ya. Iya, seperti itu. Tiba-tiba ditemukannya di atas, ya. Di atas meninggal, itu kan nggak masuk logika gitu. Sedangkan dia juga bukan pendaki kan ya? Bukan, basicnya emang bukan pendaki. Cuma orang tua dan kakaknya tuh masih pendaki itu. Seperti itu. Gitu. Itu kan dari cerita-cerita kan banyak kejanggalan juga kan. Mulai dari perjalanan mau ke Lawu, terus sampai dia naik sampai ditemukan meninggal kan gitu. Banyak kejanggalan terjadi. Ya faktor X itu. Faktor X ya. Nah, banyak sih ya, termasuk hilangnya Alfi itu kan agak-agak aneh juga ya. Iya, termasuk Alfi juga. Sampai sekarang belum ditemukan. Ya. Itu nanti kita bahas di episode yang lain, Pak. Oke deh kalau gitu. Ini sebelum saya tutup nih, ada nggak nih pesan dari Pak Budi untuk kawan-kawan nih tentang, ya kayaknya saya tadi udah semua ya, tentang apa, pencegahan hipo ya. Iya. Ya pencegahannya ya seperti itu tadi mungkin ya. Segera mengganti pakaian basah dengan yang kering. Seperti itulah. Sepele tapi itu iya. Ini ya. Tapi biasanya orang yang mengalami memang
nggak menyadari kalau dia terserang hipotermia, itu aja. Justru nggak menyadari ya. Ya yang lebih respect ya harusnya teman-teman sependakian gitu aja. Oke deh kalau gitu. Oke brother, itu ya sekelumit kisah tentang bahayanya hipotermia di sebuah pendakian. Jadi artinya kadang si korban sendiri tidak menyadari kalau dia ini sudah terkena gejala hipotermia. Sampai semuanya itu sudah terlambat. Makanya buat kita semua yang nonton ini mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Apalagi buat lu semua yang suka mendaki, di saat kita atau rekan kita terlihat ada gejala-gejala yang sudah mengarah ke sana, alangkah baiknya antisipasi seperti yang tadi Pak Budi bilang, diganti bajunya, atau yang paling penting adalah isi perut dengan makanan. Karena di saat perut kita sudah tidak terisi makanan dan cuaca dingin, nggak ada lagi yang bisa dibakar ya Pak ya. Ya. Itu jadinya fatal itu. Nggak ada kalori yang mengganti kan gitu loh. Dari situ berawal dan itu bisa mengakibatkan kematian bro. Nah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini berguna buat lo semua dan buat gue juga. Dan sebelumnya gue mau bilang buat lo yang pengen cerita kayak Mas Budi, lo bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini. Lo bisa voice note seperti apa, lo bisa hubungi kita dan kita hubungin lo balik. Sorry gue agak-agak ini, gue kedinginan cuy dari tadi. Oke, Mas Budi sebelumnya makasih banyak nih untuk waktunya ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Gua dan Mas Budi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.